Apalagi Kalimantan Timur ini Bapak Ibu segera akan memiliki peran yang sangat strategis secara nasional. Maka kita harus mewaspadai dan lebih meningkatkan lagi kehati-hatian serta kepekaan. Karena masalah-masalah yang ada di ibu kota negara yang lama ketika pindah ke ibu kota negara yang baru juga masalah-masalah itu semua akan ikut pindah ke sini. Ya, istilah saya semalam itu, ya setan-setannya yang ada di Jakarta juga bakal terbang pindah kemari. Tentu dengan membawa dampak positif ataupun bahkan negatif dan juga destruktif, merusak. Maka itulah di sini perlunya dan pentingnya rumah-rumah tahfiz Al-Quran ini sebagai jangkar, sebagai benteng pertahanan kita umat Islam ini agar memiliki ketahanan nilai. Kita perlu ketahanan nilai, kita perlu ketahanan agama, bukan hanya ketahanan ekonomi, sosial, politik sebagaimana yang sering dipelajari di bangku-bangku sekolah kita. Tapi ketahanan nilai-nilai dan agama, nilai moral dan agama inilah yang menjadi juru kunci, yang menjadi kata kunci kita akan menghadapi berbagai macam gelombang tantangan. Modernisasi dan globalisasi pasti akan menyisakan masalah-masalah, akan menambah beban kita, menambah pekerjaan rumah kita, wabil khusus dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita sebagai generasi masa depan bangsa dan agama Islam di negeri ini. Maka disinilah diperlukan, saya mengharapkan sekali kerjasama, sinergi dan koordinasi dari Bapak Ibu semuanya untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, kalau ada di antara pengurus atau aktivis Pusdai Kaltim di perwakilan Muara Wahau ini ada hal-hal yang dirasa kurang pas, dirasa keliru dalam cara berdakwahnya, segera ingatkan, koreksi. Tapi bukan dengan cara koreksi bagaimana yang agitatif, provokatif, kemudian memecah belah. Jangan. Datangi, bicara baik-baik, selesaikan baik-baik di sini. Jadi kita berharap juga teman-teman yang dakwah di pedalaman ini juga harus betul-betul memperhatikan kondisi umat kita yang lemah ilmunya, lemah juga secara ekonominya, tapi sebenarnya mereka ini memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Nah, ini yang harus terus dipupuk dan diberdayakan supaya bisa mengangkat dari kekuatan iman itu, mudah-mudahan bisa kita pupuk, kita berdayakan agar mereka, saudara-saudara kita ini bisa juga terangkat derajat ekonominya, derajat pendidikannya dan terdorong. Karena di mana ada Quran dalam sejarah peradaban Islam, Quran inilah yang mengangkat derajatnya umat Islam. Para sahabat Nabi dulu bisa begitu hebat, prestasinya sangat mengagumkan, bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan besar, mengalahkan dominasi kaum musyrikin, mengalahkan dominasi Yahudi di Madinah, bahkan setelah Rasulullah wafat juga mengalahkan dominasi Persia dan Romawi. Mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya persenjataan yang canggih, tidak punya sumber daya alam yang kaya raya seperti Indonesia saat ini, tidak punya teknologi tinggi seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju, negara-negara besar saat ini. Yang mereka miliki itu cuma Al-Quran. Al-Quran itu satu-satunya pegangan hidup, satu-satunya kurikulum pendidikan para sahabat Nabi dalam mendidik, membangun keluarga, masyarakat, negaranya. Mereka tidak tahu teori-teori politik, teori sosial ekonomi sebagaimana yang kita pelajari saat ini di era modern. Yang mereka tahu adalah qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Sabda Nabi, firman Allah itu mengatur seluruh aspek kehidupannya, memupuk kepribadian agar menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang ikhlas, pribadi yang sanggup untuk berjuang menata kehidupan ke arah yang lebih baik, mengatur kehidupan keluarganya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengasuh anak, bagaimana menikah, bagaimana mengatur keluarga, hak-hak suami, hak-hak istri, hak-hak anak, semuanya diatur oleh panduan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita diizinkan, diperkenankan Allah pagi hari ini untuk dapat bersama-sama memberikan doa dan restu atas berdirinya atau diresmikannya Rumah Tahfiz Al-Quran Bina Dakwah Asy-Syifa. Rumah tahfiz ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah hasil daripada sumbangan infak dari kaum muslimin dan muslimat yang berhasil dihimpun, digalang oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di Pusat Studi Dakwah Islam di Kalimantan Timur ini, yang insya Allah rumah tahfiz ini bukan hanya di tempat ini tetapi juga akan didirikan di banyak tempat daerah-daerah yang ada di pedalaman Kalimantan Timur ini. Ini adalah salah satu ikhtiar dari kita semua, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk menjaga, merawat dan menyebarluaskan dakwah Al-Quran. Karena dakwah Quran inilah yang insya Allah bisa mempersatukan umat Islam. Kalau mohon maaf, ada beberapa pihak mungkin lebih mengutamakan dakwah yang lain, misalnya dakwah mazhab, dakwah sunnah, dakwah ini, dakwah itu. Bisa jadi pemahaman kita, level dan tingkat pengetahuan kita masing-masing ada perbedaan. Dan perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya fikih, dalam memahami sunnah dan bid'ah ini tentu tidak akan ada ujungnya. Semua memiliki pijakan dan landasan, dan semua juga pasti akan berpegang teguh kepada apa yang diyakini. Maka itulah dakwah Quran ini insya Allah kita harapkan bisa menjadi pemersatu dan penyejuk kondisi umat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah perbedaan, di tengah keragaman, di tengah kondisi umat Islam ini yang insya Allah dengan berbagai macam ujian dan tantangan itu justru akan semakin membuat kita dewasa dan membuat kita kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, saya berharap dari para tokoh masyarakat, para alim ulama, dari majelis ulama, dari Bapak Kepala Desa, kemudian camat, serta perangkat-perangkat yang lain, ya, kita berharap sering-seringlah bersilaturahim, sering-seringlah kita berkomunikasi, berdialog, dan jadikan rumah ini, tempat ini bukan hanya sekedar untuk anak-anak kita mengaji Quran, tapi juga tempat elemen umat ini bisa bermusyawarah, bisa berdialog,
bisa menyamakan persepsi dan menyusun program-program kebaikan-kebaikan yang bisa disinergikan seperti yang diharapkan dari sambutan Ibu yang mewakili Camat Muara Wahau tadi. Jadi saya kira ini tempat yang multifungsi, bisa menjadi tempat sarana ibadah, bisa jadi tempat sarana mengaji, bisa jadi tempat sarana untuk kita bermusyawarah, kita bersilaturahim, kita menyusun sinergi-sinergi, koordinasi-koordinasi untuk kebaikan umat Islam, wabil khusus di Kecamatan Muara Wahau ini. Jadi alhamdulillah memang sangat terkesan sekali saya berada di sini meskipun dikelilingi oleh hutan-hutan. Tapi hutan di sini bukan sembarang hutan, ini hutannya hutan emas, ya, yang menghasilkan kelihatannya jelek, kelihatannya kumuh, kelihatannya becek, kelihatannya susah untuk dilalui mobil dan motor. Tetapi di balik itu semua Allah menghendaki tumbuhnya, ya, hidupnya, suburnya kekayaan alam yang bisa kita gunakan untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam. Ya. Apalagi Kalimantan Timur ini Bapak Ibu segera akan memiliki peran yang sangat strategis secara nasional. Maka kita harus mewaspadai dan lebih meningkatkan lagi kehati-hatian serta kepekaan. Karena masalah-masalah yang ada di ibu kota negara yang lama ketika pindah ke ibu kota negara yang baru juga masalah-masalah itu semua akan ikut pindah ke sini. Ya, istilah saya semalam itu, ya setan-setannya yang ada di Jakarta juga bakal terbang pindah kemari gitu. Ya. Tentu dengan membawa dampak positif ataupun bahkan negatif dan juga destruktif, merusak. Maka itulah di sini perlunya dan pentingnya rumah-rumah tahfiz Al-Quran ini sebagai jangkar, sebagai benteng pertahanan kita umat Islam ini agar memiliki ketahanan nilai. Ya, kita perlu ketahanan nilai. Kita perlu ketahanan agama, bukan hanya ketahanan ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam sebagaimana yang sering dipelajari di bangku-bangku sekolah kita. Tapi ketahanan nilai-nilai dan agama, nilai moral dan agama inilah yang menjadi juru kunci, ya, yang menjadi kata kunci kita akan menghadapi berbagai macam gelombang tantangan. Modernisasi dan globalisasi pasti akan menyisakan masalah-masalah, akan menambah beban kita, menambah pekerjaan rumah kita, wabil khusus dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita sebagai generasi masa depan bangsa dan agama Islam di negeri ini. Maka disinilah diperlukan, saya mengharapkan sekali kerjasama, sinergi dan koordinasi dari Bapak Ibu semuanya untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, kalau ada di antara pengurus atau aktivis Pusdai Kaltim di perwakilan Muara Wahau ini ada hal-hal yang dirasa kurang pas, dirasa keliru dalam cara berdakwahnya, segera ingatkan. Ya, koreksi. Tapi bukan dengan cara koreksi bagaimana yang agitatif, provokatif, kemudian memecah belah, jangan. Datangi, bicara baik-baik, selesaikan baik-baik di sini. Jadi kita berharap juga teman-teman yang dakwah di pedalaman ini juga harus betul-betul memperhatikan kondisi umat kita yang lemah ilmunya, lemah juga secara ekonominya,
Tapi sebenarnya mereka ini memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Nah, ini yang harus terus dipupuk dan diberdayakan supaya bisa mengangkat ya dari kekuatan iman itu. Mudah-mudahan bisa kita pupuk, kita berdayakan agar mereka, saudara-saudara kita ini bisa juga terangkat derajat ekonominya, derajat pendidikannya, dan terdorong. Karena di mana ada Quran, ya, dalam sejarah peradaban Islam, Quran inilah yang mengangkat derajatnya umat Islam. Para sahabat Nabi dulu bisa begitu hebat, prestasinya sangat mengagumkan, ya, bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan besar, mengalahkan dominasi kaum musyrikin, mengalahkan dominasi Yahudi di Madinah, bahkan setelah Rasulullah wafat juga mengalahkan dominasi Persia dan Romawi. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya persenjataan yang canggih, tidak punya sumber daya alam yang kaya raya seperti Indonesia saat ini, tidak punya teknologi tinggi seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju, negara-negara besar saat ini. Yang mereka miliki itu cuma Al-Quran. Al-Quran itu satu-satunya pegangan hidup, satu-satunya kurikulum pendidikan para sahabat Nabi dalam mendidik, membangun keluarga, masyarakat, negaranya. Mereka tidak tahu teori-teori politik, teori sosial ekonomi sebagaimana yang kita pelajari saat ini di era modern. Yang mereka tahu adalah qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Sabda Nabi, firman Allah itu mengatur seluruh aspek kehidupannya, memupuk kepribadian agar menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang ikhlas, pribadi yang sanggup untuk berjuang menata kehidupan ke arah yang lebih baik, mengatur kehidupan keluarganya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengasuh anak, bagaimana menikah, bagaimana mengatur keluarga, hak-hak suami, hak-hak istri, hak-hak anak, semuanya diatur oleh panduan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hanya itu yang mereka miliki, ya. Mereka belum kenal filsafat, belum kenal teori macam-macam. Trias politika aja nggak ada zaman itu, ya. Teori ekonomi Adam Smith juga nggak ada, ya. Nggak ada teori tentang seperti yang sekarang kita punya falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Mereka nggak kenal itu. Yang mereka kenal, Al-Quran mengajarkan toleransi, Al-Quran mengajarkan kerukunan. Tidak ada namanya Pancasila, tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya. Tapi mereka kenal semua itu, dan sekarang dirumuskan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, dengan 5 falsafah dasar negara itu, ya. Itu sudah ada nilai-nilainya dalam Al-Quran. Itu yang membuat mereka maju, itu yang membuat mereka bisa mengalahkan dominasi kekuatan-kekuatan dunia. Itu yang menyebabkan umat Islam ini memimpin peradaban umat manusia selama lebih dari 1200 tahun. Ya, 1200 tahun. Itu usia yang tidak pendek. Peradaban barat sekarang baru memimpin manusia ini belum sampai 2 abad. Mulai bangkit, mulai dirintis sejak revolusi industri, ya, di Inggris. Kemudian ada di era modern, ditemukannya listrik, ditemukannya macam-macam. Itu semua adalah warisan dari peradaban Islam yang agung. Kalau tidak ada ilmuwan-ilmuwan Islam di abad pertengahan, maka tidak akan ada lahir peradaban modern dengan kemajuan teknologi dan sainsnya.
Karena peradaban barat itu berhutang kepada umat Islam. Ya, teori-teori sains, teknologi, sebelum ada teknologi itu semua sudah ada dasar-dasarnya, ya, ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita, ulama-ulama kita, kaum muslimin. Itulah kegemilangan peradaban Islam. Maka kapanpun dan dimanapun Quran ini akan tetap relevan, ya, membangun sebuah peradaban, ya, meskipun Rasulullah dan para sahabat itu umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung seperti kita sekarang menghitung hitungan secara matematik, astronomi dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat kuat untuk kemajuan sebuah peradaban, dan itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Maka itulah pentingnya kita menanamkan anak-anak kita, generasi muda kita untuk mencintai Al-Quran. Dengan modal mencintai Al-Quran, dengan modal mereka melek aksara Al-Quran, lalu kemudian dilanjutkan dengan modal melek makna Al-Quran. Nah, ini yang kita harapkan. Bukan hanya bisa baca huruf Quran, tapi juga bisa tahu makna-makna Al-Quran. Ya, bisa menerjemahkan nilai-nilai Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kami di Al-Fahmi Institute, kita konsentrasi untuk mengembangkan dakwah Al-Quran ini dengan membuat kurikulum bagaimana kita mengkader para hafiz. Bukan hanya mereka bisa baca dan hafal Quran, tapi bisa memimpin umat. Ya, mungkin pesantren-pesantren tahfizul Quran yang ada saat ini dan sebelumnya, ya, sudah berhasil mencetak ribuan. Ya, kalau jutaan saya tidak tahu ya angkanya ya, tapi yang sudah pasti ribuan, puluhan ribu ya barangkali. Itu menghasilkan anak-anak yang bisa dan mampu menghafal Al-Quran. Tapi ketika terjun di tengah masyarakat, banyak alumnus pesantren yang hafal Quran ini hanya, ya mohon maaf, nyaman dengan status sosialnya sekedar jadi imam, jadi imam masjid, jadi imam salat, jadi pembaca Quran, diundang ke rumah-rumah. Ya, kalau ada selamatan, ada kenduri, atau ada yang meninggal dunia, tapi belum mampu untuk menjadi imam bagi jamaah, belum bisa mengelola bagaimana manajemen pendidikan di masjid supaya dia bisa juga mengkader anak-anak yang ada di kampung itu, masyarakat yang ada di sekitarnya juga menjadi para pencinta dan penghafal Quran. Ini belum sampai levelnya ke sana. Jadi hidup dengan zona nyaman ini kadang-kadang membuat kita terlena, ya. Dan ini paradigmanya harus kita ubah. Para penghafal Quran di zaman Rasulullah itu adalah para pemimpin, dicetak oleh Nabi sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin umat, sebagai penggerak perubahan. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat itu ketika menyeleksi pasukan elit, tentara khusus Kopassusnya, itu ditanya siapa yang paling banyak hafalan Qurannya. Bukan siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling tinggi, bukan siapa yang paling gagah, bukan diukur tingginya seberapa, enggak. Itu ukuran orang mau masuk akmil atau masuk polisi, akademi polisi, ya. Ini ukurannya fisik, mata nggak boleh minus, ya. Kalau menjadi tentara, jadi polisi nggak boleh minus matanya tuh. Tinggi badan nggak boleh kurang dari 165, kan begitu. 164,5 cm nggak lolos, misalnya ya. Itu syarat-syarat fisik. Ya. Tapi kalau Nabi itu tentaranya nggak peduli orangnya pendek, orangnya tinggi, orangnya sedang, minus matanya atau enggak,
badannya atletis atau gemuk kayak saya, nggak peduli. Ya. Yang penting dia punya semangat, dia punya tertanam dalam dirinya itu semangat perjuangan jihad. Dan mereka ini yang dipilih oleh Nabi SAW sebagai pasukan khususnya adalah orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya, terutama hafal surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, itu selalu itu. Nabi itu menyeleksinya begitu. Siapa yang punya hafalan surat Al-Baqarah dan Ali Imran selain surat-surat yang lain, juz-juz yang lain, maka dialah yang layak untuk menjadi pemimpin pasukan. Ya, jadi kriterianya itu bukan kriteria fisik, tapi kriteria Al-Quran. Karena Al-Quran ini mencerdaskan. Al-Quran ini tidak ada anak yang hafal Quran kecuali dia itu cerdas dan aktif. Ya, semua ilmu dia bisa serap. Ya, baca buku bisa dia serap. Itulah kelebihan para penghafal Al-Quran kalau disentuh, kalau diberdayakan. Tapi kalau tidak diberdayakan, ya ngapal Quran aja. Ya, dia nggak baca buku-buku yang lain, dia nggak baca, dia tidak pelajari ilmu-ilmu yang lain. Padahal penghafal Quran ini punya kemampuan yang dahsyat, potensi yang luar biasa. Makanya kami di Al-Fahmi Institute ini ingin membiayai, mengkaderisasi 10.000 penghafal Quran ini untuk bisa masuk perguruan tinggi umum negeri dan swasta dengan semua bidang ilmu pengetahuan. Itu cita-cita kita, program kita jangka panjang. 10.000 hafiz itu harus dia punya gelar sarjana dalam semua disiplin ilmu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur hafal Quran, dokter hafal Quran, ya, teknik sipil hafal Quran, jurusan kimia hafal Quran, biologi hafal Quran, ya, sarjana ekonomi hafal Quran, sarjana sosial hafal Quran, sarjana sastra, ilmu budaya hafal Quran. Jadi kita memerlukan sekali ahli hukum, sarjana hukum yang hafal Quran, ini harus. Ya, jadi jangan kesannya orang hafal Quran itu, penghafal Quran itu sudah ngapal Quran, udah nggak lanjut kuliah. Ini keliru. Sudah cukup jadi imam saja di masjid, musola. Sudah cukup mimpin tahlil. Ya kalau di masyarakat, ya. Cukup mimpin ini kegiatan keagamaan. Enggak. Penghafal Quran itu harus berkontribusi untuk memperbaiki bangsa ini dengan Al-Quran. Ya. Karena tagline kami di Al-Fahmi Institute ini, yang kita juga tunjuk perwakilannya di Kalimantan Timur, Ustadz Aslam, itu apa? Kita ingin membahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Indonesia ini Pak belum bahagia, walaupun kaya raya, betul? Walaupun sudah anak-anak bangsanya banyak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi belum bahagia. Hati nuraninya masih redup, masih banyak pejabat yang korupsi, ya, masih banyak pemimpin yang saling sikut, masih banyak pengelola negara, penyelenggara negara yang tidak mengerti cara mengelola bangsa dan negara ini dengan baik, bisa untuk kebaikan bersama, tapi mengedepankan kepentingan diri, partai, kelompok, golongannya masing-masing. Ya, banyak yang menuhankan egonya, menuhankan partainya, menuhankan ormas dan kelompoknya, ya. Sehingga pengelolaan negara kita ini carut marut. Ya, maka itu harus diselesaikan, harus ditangani ini dengan dakwah Al-Quran. Ya, kita ingin selain 10.000 penghafal Quran yang mempelajari bidang-bidang ilmu pengetahuan modern, kita juga ingin mencetak 1.000 kader muhafiz untuk pedalaman. Jadi untuk satu rumah tahfiz ini harus ada satu penghafal yang hafal Quran yang dia membimbing di sini. Ya, minimal satu kecamatan satu. Ya.
Di Indonesia ada berapa ribu kecamatan? Misalnya ada 5.000. Kita ingin ada 5.000 rumah tahfiz Quran berdiri di seluruh kecamatan yang ada di tanah air kita ini, terutama di daerah pedalaman. Ya. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi juga kita ingin memberdayakan sosial ekonomi umat. Ya, kita ingin ada 1.000 titik lumbung pangan, terutama di daerah-daerah tertinggal, daerah miskin. Ya, ini dari wakaf lahan-lahan yang produktif. Nah, jadi nanti setiap rumah tahfiz ini proyeksi saya inginkan ke depan itu juga mengelola lahan produktif. Harus punya minimal 2 hektar kebun kelapa sawit. Ya. Satu rumah tahfiz harus punya itu 2 hektar. Itu wakaf untuk mendanai program, kegiatan, bisa memberikan santunan, bisa menggratiskan biaya pendidikan, bisa bayar gaji guru tahfiznya, ya, bisa mensejahterakan kegiatan-kegiatan, program-program, sehingga kita tidak ngemis, kita tidak minta-minta kepada orang lain, tidak minta-minta kepada, mohon maaf, pejabat, ya, atau kepada orang kaya. Tapi kita memiliki izzah, memiliki harga diri, sehingga kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kalau ada ahli Quran, ulama Al-Quran, penghafal Quran itu kerjanya masih ngemis, minta-minta, nah itu perlu dipertanyakan. Ya, ini Qurannya benar apa enggak itu? Ya, nah itu prinsip yang ingin kita tularkan, ingin kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat Islam di tanah air kita. Kemudian kita ingin tebar wakaf, ya, 1 juta minimal mushaf Al-Quran, ya, di satu provinsi. Satu provinsi itu udah banyak sekali penduduknya, tapi di daerah-daerah terpencil seperti ini itu belum banyak yang tidak ada yang punya mushaf Al-Quran, ya. Kemudian juga kita ingin memberikan beasiswa bagi 2.000 kader ulama, terutama ulama yang menekuni bidang tafsir Al-Quran di dalam maupun di luar negeri. Ya, kalau tadi 10.000 itu kader-kader yang hafal Quran, yang mau masuk perguruan tinggi, ya tinggal pilih jurusannya apa. Nah, ini kita ingin support, bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan donatur-donatur yang memiliki kepedulian terhadap dakwah Islam dan ingin mengangkat harkat martabat umat Islam. Mudah-mudahan target yang kita canangkan ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dan di Kaltim ini saya berharap bisa menjadi pilot project, ya, untuk menyebarkan dakwah Quran, karena nanti disinilah pusat ibu kota negara, ya. Jadi dakwah ini akan dilihat hasilnya dengan baik, bisa tersebar ke seluruh Nusantara, ke daerah pedalaman, bisa lebih masif lagi untuk menjaga akidah umat kita ini dari pendangkalan akidah, dari gerakan misionarisme, ya, dari apalagi, dari marginalisasi, peminggiran akibat proses industrialisasi, proses penguasaan lahan, ya ini harus kita kuatkan basis-basis kita umat Islam ini. Kemudian juga supaya gerakan dakwah Quran ini bisa melahirkan calon-calon pemimpin umat di masa yang akan datang, yang bukan hanya sebagai pemimpin umat tapi juga sebagai pemimpin bangsa dan negara. Mohon maaf, saya harus sampaikan, kita sudah merdeka berapa? Hampir 76 ya. Sudah 76 tahun kan? Cuma 77 tahun sekarang, nanti Agustus ini. 77 tahun, tapi pemimpin bangsa dan negara ini belum ada yang ideal seperti yang kita inginkan, sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa. Bisa mewujudkan cita-cita sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya.
Kadang-kadang pemimpin kita ini sibuk wacana radikal-radikul. Giliran bicara kemiskinan diam. Sibuk bicara terorisme, giliran bicara tentang korupsi nggak ada yang marah gitu ya, nggak ada yang bertindak gitu. Bicara hal-hal yang menyudutkan Islam, semangat. Umat Islam harus begini, jangan begini. Tapi disuruh untuk memperbaiki kesejahteraan umat ini masih jauh panggang dari api. Nah, kita ingin keadilan sosial ini ditegakkan. Ya, sudah saatnya menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ini punya pemimpin yang betul-betul concern menghadirkan Pancasila dalam kehidupan, bukan hanya dalam retorika, bukan hanya dalam kata-kata, ya, tapi yang betul-betul berketuhanan yang Maha Esa, betul-betul yang berperi kemanusiaan, betul-betul yang menjaga persatuan Indonesia, yang betul-betul bermusyawarah untuk mufakat, bukan dengan cara model sekarang. Memilih pemimpin sudah ditentukan oleh kelompok segelintir elit. Nama calon presiden sudah di kantong sebagian orang. Rakyat tidak punya kesempatan untuk menyeleksi siapa pemimpinnya. Semua dipegang oleh partai. Makanya nggak mau dia tuh, ya, electoral threshold 0%, maunya 20%. Supaya apa? Ya, calon presiden itu harus bayar kepada partai, ya, supaya dicalonkan. Ini penyakit, Pak. Nggak akan bisa kita melahirkan pemimpin, ya, yang bisa mengeluarkan Indonesia dari berbagai krisis, membebaskan Indonesia dari korupsi, dari KKN, kalau caranya seperti ini. Ya, partai politik sebagai pemegang suara Tuhan katanya. Padahal suara rakyat, suara Tuhan, bukan suara parpol. Ya. Ini sekarang suara parpol yang dikedepankan. Koalisi 20%, kalau enggak bayar, enggak jadi dicalonkan. Apakah itu jadi bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, apakah presiden? Maka ayo kita bangkit dengan kesadaran Al-Quran, karena nilai Pancasila itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau kita mengamalkan Al-Quran sepenuh hati, Pancasilais kita sepenuh hati. Kalau kita mengamalkan Pancasila benar, sesuailah kita dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan yang kelima tentu saja kita ingin pemimpin yang bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu agamanya apa, etnisnya apa, sukunya apa, ya, dan tidak lagi diskriminatif. Hasil kekayaan alam yang ada di bumi ini ya sebesar-besarnya untuk rakyat di sini. Mestinya kan begitu. Ya, jangan dibawa sebagian besar ke Jawa. Yang bagus di Jawa, sementara di sini ketinggalan. Nah, jangan begitu, ya. Jadi harus betul-betul ada rasa keadilan, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bisa memberikan kemakmuran lahir dan batin. Ya, kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, menjaga nilai-nilai yang kita cintai di Republik ini. Demikian harapan dan sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya minta Bapak Ibu, para tokoh masyarakat untuk jangan segan-segan, ya, bersilaturahim, bermusyawarah, menyampaikan kalau ada hal-hal yang tidak pas, koreksi, ya, masukan, nasihat-nasihat yang terbaik untuk kawan-kawan kita, karena kita harus bergerak bersama-sama untuk kebaikan umat dan bangsa kita ini. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.